Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya amat banggakan, pada kesempatan kali ini saya turut berdoa semoga Bapak Ibu teman-teman mahasiswa dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kesehatan, dan yang paling utama adalah tetap semangat untuk tholabul ilmi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan atau kita akan mengupas bagaimana caranya menuliskan result di dalam sebuah artikel. Beberapa waktu yang lalu atau tema pekan lalu gitu ya, itu adalah bagaimana caranya kita menuliskan metode di dalam artikel. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya Allah memberkahi aktivitas kita. Berdoa dengan membaca basmalah untuk yang muslim dan yang selain muslim dipersilakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan berbicara atau kita akan belajar terkait dengan result atau hasil. Bagaimana hasil itu dituliskan di dalam sebuah artikel. Tentunya tidak semuanya dituliskan seperti ketika kita menuliskannya di skripsi, di tesis, atau di disertasi. Artinya, hasil yang kita tuliskan di dalam sebuah artikel itu yang bisa mengakomodasi semua dari hasil penelitian, tetapi tidak perlu semua. Maknanya, artinya seperti ini. Kalau di dalam penelitian kualitatif, kita tidak perlu mengutip semua dari apa yang disampaikan oleh para partisipan saat wawancara gitu ya, jawaban-jawaban wawancara. Begitu juga ketika dokumentasi, observasi, dan audiovisual gitu ya. Terutama audiovisual ini yang harus ditranskrip itu tidak semuanya dimasukkan ke dalam artikel. Poin-poin tertentu saja. Terkadang jurnal itu minta artikel yang kita submit itu simple tetapi mengandung banyak makna gitu ya kalau di kualitatif. Nah, tetapi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu sebisa mungkin kita uh, menampilkan hasil dari analisis. Tidak perlu menampilkan data-data mentah, tabulasinya gitu tidak perlu dimasukkan ke dalam sebuah artikel. Lalu bagaimana caranya menuliskan di dalam sebuah artikel? Ini ya, yang paling pokok adalah seperti ini, hasil penelitian harus ditampilkan semenarik mungkin, baik menggunakan foto, diagram, histogram, ataupun tabel. Jadi tidak perlu, kalau kualitatif nih, beberapa kali pengalaman saya review artikel kualitatif itu kan masih describe, jadi deskripsinya tuh panjang lebar sampai tidak bermuka, artinya satu paragraf satu tampilan gitu ya. Nah, apalagi kemarin Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah belajar tentang bagaimana caranya menuliskan hasil dengan menggunakan software gitu ya. Nah, itu bisa ditampilkan dengan jalur-jalur yang ada di Atlas TI-nya itu ya, gitu juga bisa. Oke, ini contoh-contoh dari beberapa hasil analisis yang ditampilkan oleh berbagai artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, hasil ini perlu dituliskan secara singkat tetapi sangat mendalam gitu ya. From the data collected gitu kan. Dari beberapa data yang sudah dikumpulkan, nah ini dia langsung menyimpulkan dengan hasil-hasil yang ada. Atau ini, in this part of the research, participants' opinions about the implementation. Nah ini ada kutipan-kutipan. Di dalam tesis pun memang nanti akan diminta kutipan-kutipan apabila menggunakan kualitatif. Nah, begitu juga di dalam artikel, tapi tidak semuanya perlu dikutip. Hal yang mendasar, yang sangat esensi saja yang dikutipkan dituliskan di dalam sebuah artikel. Nah, bagaimana yang lain? Nah, ini dengan menggunakan tabel. Describe, cara mendeskripsikannya dengan misalnya country, sect, academic degrees, current position, why did you join, misalnya ya, ini karena about CIRL gitu ya, tentang bagaimana kolaborasi dalam CARL-nya dia gitu ya. Oke, ini tabel ini memuat informasi yang penting. Nah, ini adalah hasil. Nah, ini dengan menggunakan figure atau kalau enggak dengan menggunakan picture.
tabel 1 misalnya menunjukkan bahwa gambar 1 menunjukkan bahwa, nah ini digambar dengan bagan atau gambar gitu ya. Selanjutnya adalah analysis and result. To analyze the hypothesis in this study, nah dia menjelaskan bagaimana hipotesis dalam rumusan masalah atau hipotesis yang ditawarkan di dalam penelitian dengan menggunakan summary descriptive statistik misalnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya, nah ini ada juga dengan menggunakan gambar lagi. This study seeks to examine the innovation and marketing performance of SMS and the moderating role of transformational leadership. Jadi hasil dari lapangan dia menunjukkan ini ada 3 hipotesis ya. Hipotesis 1 adalah innovation ke marketing, hipotesis 2 transformational leadership ke marketing performance, dan ada moderatingnya itu adalah transformational leadership gitu sebagai hipotesis ketiga. Nah ini adalah resultnya. Ada lagi yang langsung menggunakan path analysis. Path analysis ini adalah analisis jalur gitu ya. Setelah datanya terkumpul, ditabulasi, dianalisis dengan menggunakan path. Ini sepertinya menggunakan Smart PLS. Smart PLS gitu ya. Ini hasilnya. Nah, hasilnya ini yang akan ditampilkan di dalam artikel. Nah, sekian dari saya. Itulah tadi bagaimana caranya kita menampilkan hasil penelitian di dalam, menuliskan di dalam sebuah artikel. Jadi tidak perlu panjang lebar, tapi memang yang sedikit bermakna, menggugah gitu ya, menggugah dan padat atau kaya terkait dengan data-data dari hasil lapangan. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita telah selesai discuss gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan dibubuhkan di dalam komentar yang ada di YouTube saya. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.